Malam di Teheran biasanya penuh hiruk-pikuk. Lampu toko, klakson, bayangan manusia yang sibuk. Tapi malam itu, seolah ada sesuatu yang memeluk langit. Suasana terasa berat, lengang, dan dingin. Bahkan angin pun seperti enggan bergerak. Lalu, dalam 1 detik, kota itu robek. Kilatan cahaya membelah langit seperti pisau surgawi, diikuti dentuman yang mengguncang jantung setiap manusia yang masih terjaga. Gelombang kejut memantul dari dinding ke dinding, seakan sebuah makhluk tak kasat mata baru saja bangun dari tidur panjangnya. Di tengah kepanikan itulah, kabar itu datang. Sebuah pengumuman dengan suara bergetar, wajah pucat, dan mata yang tampak kosong. Ali Khamenei telah tiada. Di detik itu juga, Iran tenggelam ke dalam ruang hampa yang belum pernah dirasakan sejak Revolusi 1979. Banyak yang menangis, tapi air mata mereka lebih menyerupai ketakutan daripada duka. Ada pula yang terpaku, seolah waktu berhenti. Kematian ini bukan sekadar kekosongan jabatan. Ini adalah runtuhnya pilar yang selama 3 dekade berdiri sebagai poros ketakutan, disiplin, dan kekuatan spiritual negara. Kini, poros itu patah, dan dari puing-puingnya, suara gelap mulai berbisik. Apa yang akan muncul setelah ini? Untuk memahami magnitud tragedi ini, dunia harus kembali menelusuri jejak seorang ulama yang perlahan berubah menjadi penguasa dengan kekuasaan mendekati absolut. Ali Khamenei tumbuh dalam kesunyian rumah para ulama lingkungan yang keras, penuh disiplin, dan minim kompromi. Dari masa mudanya, dunia sudah melihat benih keras kepala itu. Tatapan dingin, kata-kata yang tajam, dan keyakinan bahwa ia dilahirkan bukan untuk mengikuti, tetapi memimpin. Setelah Revolusi 1979, Khamenei naik bukan karena karisma, melainkan kelicinan politik. Ia tidak sekuat Khomeini, tetapi ia lebih sabar, lebih menghitung, lebih gelap dalam caranya membaca manusia. Ketika ia akhirnya terpilih sebagai pemimpin tertinggi, banyak yang meremehkan. Mereka tidak tahu bahwa ia sudah menanamkan pengaruh di tempat yang tak terlihat. Garda revolusi, peradilan, intelijen, ekonomi. Dengan pelan, namun pasti, Iran berubah menjadi negara yang tidak lagi dipimpin, tetapi diawasi. Selama 3 dekade berikutnya, Khamenei memimpin Iran melalui kesunyian yang mencekam. Eksekusi politik, perang bayangan, krisis ekonomi, dan pemberontakan rakyat. Ia adalah figur yang tidak pernah tersenyum tanpa alasan, tidak pernah berbicara tanpa tujuan, dan tidak pernah mengampuni tanpa konsekuensi. Dan kini, ketika ia tiada, yang tersisa bukan hanya warisan, tapi kegelapan yang menggantung di udara seperti kabut beracun. Serangan yang menewaskan Khamenei bukanlah perang biasa. Ini bukan konflik terbuka, bukan duel pasukan, bukan pertarungan kehormatan. Ini adalah operasi seperti pembunuhan dewa, sunyi, presisi, dan tanpa jejak. Ketegangan antara Iran dan musuh lamanya United States dan Israel telah lama berpendar seperti bara. Namun kali ini, bara itu meledak. Drone siluman memasuki wilayah udara Iran tanpa suara, tanpa bayangan. Rudal presisi tinggi menghantam bangunan, mengoyak struktur baja seperti kertas. Dalam hitungan detik, ruang komando berubah menjadi kuburan api. Tidak ada yang sempat berteriak, tidak ada yang sempat berlari. Dunia baru tahu setelah semuanya menjadi abu, dan salah satu tokoh paling berpengaruh di Timur Tengah telah lenyap. Bagi dunia luar, ini adalah kemenangan strategi. Bagi Iran, ini adalah mimpi buruk. Jika pemimpin tertinggi saja bisa dihancurkan dengan begitu mudah, siapa yang sebenarnya memegang kendali dunia ini? Apakah manusia masih berperang? Atau teknologi telah menjadi algojo baru? Ketika kematian itu diumumkan,
Suasana Iran berubah seperti kota yang ditelan kabut hitam. Tangisan di jalanan tidak terdengar seperti duka, tetapi seperti ratapan yang muncul dari jiwa yang tersiksa. Banyak yang meratap karena kehilangan pemimpin mereka, namun lebih banyak lagi yang menangis karena ketakutan akan hari esok. Garda revolusi menyebar di seluruh kota, lampu-lampu jalan dimatikan. Tidak hanya untuk ritus berkabung, tetapi untuk mencegah mata-mata musuh memetakan sasaran. Di beberapa daerah, warga menutup jendela dan memadamkan lampu rumah agar tidak memancing kecurigaan atau kekerasan. Kota menjadi gelap bukan hanya secara fisik, tetapi secara spiritual. Ketika malam semakin larut, rumor mulai beredar bahwa jaringan proksi Iran di luar negeri sudah bersiap menuntut balas, bahwa musuh-musuh Iran sedang menunggu langkah selanjutnya, bahwa negara ini mungkin berada di ambang perang saudara politik. Tidak ada kepastian, tidak ada harapan, hanya ketakutan yang merayap pelan dari satu rumah ke rumah lain. Kematian Khamenei seperti memecahkan kaca tipis yang selama ini menahan dunia dari kekacauan. Harga minyak melonjak seperti darah yang mengalir dari luka terbuka. Negara-negara Arab menutup ruang udara mereka. Rusia mengutuk dengan kata-kata yang tampak lebih seperti ancaman. China mengingatkan bahwa dunia sedang mengarah pada krisis internasional. Negara-negara Barat mengunci ambasador mereka di dalam kompleks kedutaan. Dan di balik semuanya, ada rasa takut yang hampir tak terucapkan, bahwa perang besar mungkin baru saja dimulai, bahwa kelompok-kelompok proksi Iran di 4 negara sedang menunggu perintah balas dendam, bahwa Amerika dan Israel mungkin akan menghadapi gelombang serangan yang tak terlihat, namun mematikan. Dunia berubah dalam satu malam, dan perubahan itu tidak membawa terang, melainkan bayangan yang melebar dari Timur Tengah ke seluruh dunia, memaksakan rasa genting yang tidak pernah dirasakan sejak awal abad ke-21. Ketika pemimpin absolut tiada, kekuasaan tidak menghilang. Kekuasaan mencari pemilik baru. Di ruang-ruang tertutup lembaga tinggi Iran, para ulama dan komandan militer mulai bertarung dalam keheningan. Majelis ahli, yang seharusnya memilih pemimpin baru dengan tenang, kini terbagi dalam faksi yang saling mengintai, seperti predator. Tidak ada kandidat yang benar-benar kuat. Tidak ada sosok yang dihormati, seperti Khamenei. Yang ada hanyalah mereka yang lapar kekuasaan. Dalam ruang gelap itu, keputusan-keputusan dibuat bukan berdasarkan doa, tetapi berdasarkan ketakutan dan ambisi. Jika faksi keras menang, Iran bisa menjadi lebih ekstrem. Jika faksi reformis menang, negara bisa terguncang oleh konflik internal. Di luar gedung-gedung itu, rakyat menunggu. Namun yang mereka nantikan bukanlah pemimpin baru, melainkan tanda-tanda apakah negara akan runtuh atau bertahan. Dan semakin lama mereka menunggu, semakin dingin udara terasa. Warisan Khamenei bukanlah buku sejarah yang bisa ditutup begitu saja. Ia adalah sistem yang dibangun dari ketakutan, loyalitas, dan darah. Ia meninggalkan jaringan proksi yang siap berperang kapan saja, ekonomi yang rapuh, masyarakat yang terbelah, dan struktur pemerintahan yang hanya berfungsi bila ada tangan besi yang memegangnya. Selama hidupnya, Khamenei menguasai Iran seperti bayangan yang tidak pernah sepenuhnya terlihat, namun selalu terasa. Setelah ia tiada, bayangan itu tidak hilang. Bayangan itu justru membesar seperti monster yang akhirnya keluar dari sangkarnya. Generasi muda Iran yang tumbuh dalam tekanan kini bertanya, apakah mereka akan tetap hidup di bawah warisan itu, atau menghancurkannya? Satu hal pasti, kematiannya tidak membawa kelegaan. Ia membawa pertanyaan. Pertanyaan yang jauh lebih gelap dari hidupnya. Jika seorang pemimpin yang begitu kuat bisa dihapuskan dalam satu malam, apakah negara yang ia bentuk bisa bertahan dari apa yang datang setelahnya? Dalam sunyi yang merayap pelan, dunia menunggu dan bertanya-tanya. Kematian Ali Khamenei bukan sekadar akhir seorang pemimpin,
tetapi awal dari sesuatu yang lebih besar, lebih tak terlihat, dan jauh lebih berbahaya. Iran kini berdiri di ambang jurang, terseret oleh bayang-bayang masa lalu dan ketidakpastian masa depan. Di balik pintu tertutup, para komandan revolusi garda Iran saling memandang tanpa kata, mengetahui bahwa setiap keputusan yang mereka buat akan menentukan arah sebuah bangsa, mungkin bahkan arah Timur Tengah. Faksi politik mulai menarik tali, mencoba menguasai kekosongan yang muncul. Di jalan-jalan Teheran, ketenangan yang tampak bukanlah kedamaian, melainkan jeda. Jeda sebelum badai. Dunia luar pun tak luput dari ketegangan. Negara-negara besar mempercepat perhitungan mereka, seperti pemain catur yang menyadari bahwa papan permainan tiba-tiba berubah bentuk. Sekutu Iran bersiap, musuh-musuhnya menajamkan pengawasan, dan negara-negara netral mulai memilih sisi dalam diam. Ketidakpastian ini bukan sekadar urusan domestik. Ini adalah getaran yang dapat merambat hingga jauh ke geopolitik global. Sementara itu, rakyat Iran hanya bisa menunggu siapa yang akan naik ke kursi kekuasaan, menunggu apakah masa depan mereka akan lebih stabil atau semakin menggelap. Mereka telah melihat perubahan sebelum ini. Mereka tahu, kekosongan kekuasaan tidak pernah dibiarkan lama. Selalu ada seseorang atau sesuatu yang datang untuk mengisinya. Pertanyaannya bukan lagi apa yang akan terjadi pada Iran setelah kematian Khamenei, melainkan apa yang akan terjadi pada dunia ketika bab baru ini resmi terbuka. Apakah Iran akan bangkit lebih kuat, atau justru terpecah oleh konflik internal dan ambisi kelompok bayangan? Dan di tengah semua itu, satu kalimat terus berulang dalam benak banyak orang. Bukan era yang jelas, bukan era yang aman, melainkan era di mana setiap langkah dapat menjadi pemicu, setiap ucapan dapat menjadi senjata, dan setiap keputusan bahkan yang paling kecil dapat mengubah sejarah. Bab Khamenei telah ditutup. Bab berikutnya belum memiliki judul, namun satu hal pasti. Dan dunia sedang menunggu siapa yang akan menyalakan cahayanya.